Baik, terima kasih Pak Arwani, Pak Dr. Arwani, Pak Ketua DPW, Prof Budi, dan semua pembicara. Dan teman-teman saya lihat masih ada beberapa, tapi di YouTube ada. Saya ditugasi oleh dari DPW untuk pengelolaan SDM keperawatan. Kalau tidak tadi mendengarkan yang disampaikan Prof Budi, betul. Sampai saya nahan napas ini sampai bermenit-menit itu nggak bisa gitu ya, luar biasa. Makanya beliaunya saya beri sebutan itu Super Vitara, sungguh-sungguh perempuan vitalitas tiada tara gitu ya. Baik, jadi yang berikutnya saya ingin ini. Jadi kalau tadi Pak Pi mengatakan ini, jadi ada kata-kata yang bagus. Memberikan kebahagiaan itu adalah kebahagiaan. Itu kata kuncinya. Sehingga kalau hari ini kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain, pada ini adalah kebahagiaan. Nah ini puisinya begitu. Berjauhan seperti ini bukan keinginanku, tapi menjadi takdirku. Menjadi tegar bukan pilihanku, tapi menjadi salah satu jalan melawan pandemi COVID-19 yang semakin menggebu. Itu kira-kira kata kunci yang harus kita lakukan ini. Baik Bapak Ibu, ada beberapa 6 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan beberapa tadi sudah disampaikan oleh pembicara mulai Pak Gubernur, Pak Menteri, juga semuanya sampai DPR RI, Pak Arif, dan Prof Yani, dan juga Prof Eli. Ini beberapa hal yang kalau kita melihat, saya tidak ini sekarang sudah lebih ya. Ini data 2 hari yang lalu. Nah sekarang sudah 16.000 data yang ada. Nah apa kira-kira kalau kita lihat dari SDM, dampak daripada peningkatan jumlah kasus ini? Yang pertama adalah beban rumah sakit yang semakin meningkat. Kemudian juga tenaga kesehatan semakin kewalahan, kebutuhan bed di ICU yang tidak cukup, APD, dan juga ini yang kita merah adalah rasio perawat dan pasien tidak seimbang. Ini hari ini kita melihat banyak di situ. Coba kalau kita lihat di dalam rasio tempat tidur ICU rumah sakit per 100.000 penduduk, kita melihat di sini misalnya di Indonesia hanya 2,9% per 100.000 penduduk. Nah ini menjadi catatan kita data-data ini supaya nanti bisa kita perhatikan. Nah, kira-kira prediksi tempat tidur ICU ya. Jadi kalau kita di provinsi kita lihat misalnya jika kasus meningkat, apakah masih ya mampu menampung? Kita lihat misalnya di Jawa Tengah hari ini kita prediksi tempat tidur yang seperti ini. Nah, ini menjadi catatan juga bagaimana juga di Jawa Timur, ya di Jawa Barat ini yang di 6 kota yang endemik yang banyak ya yang terjadi di situ. Nah, kemudian juga proyeksi kebutuhan ventilator. Jadi kita lihat bahwa pada kasus-kasus ini banyak kita memerlukan ventilator yang ada. Ini berbagai jual sudah kita lihat. Per 13 Mei kami akses ini. Ya, sehingga kalau kita misalnya ventilator sangat terbatas, otomatis maka angka kematian termasuk keterlambatan dalam pelayanan akan tinggi. Dan juga ini juga menjadi beban catatan kita akan semakin banyak ya kebutuhan-kebutuhan yang lain, sehingga resources, kebutuhan tenaga, SDM termasuk sumber daya itu sangat dipentingkan, sangat diperlukan ya di samping hal ini. Jadi ventilator menjadi hal yang penting. Kemudian yang berikutnya adalah proyeksi kebutuhan alat pelindung APD untuk petugas kesehatan di 6 provinsi selama 8 hari misalnya. Ini kita akses yang terbaru adalah seperti ini 13 Mei. Kita lihat misalnya kalau di Jawa Timur kita melihat minimal yang diperlukan ini, kalau di Jawa Tengah kita perhatikan 506 ya, minimalnya adalah sekian yang diperlukan ya, minimal set APD-nya ada segitu. Jadi inilah kira-kira nanti yang menjadi modal kita, tidak bisa hanya melihat itu dari hal yang secara global, tapi kebutuhan terutama di pelayanan ini menjadi catatan kita. Nah ini dari pandangan kami di manajemen, kira-kira gambaran di dalam kondisi yang saat ini. Nah, kira-kira bagaimana tentang nursing staff needs ya, kebutuhan tenaga seperti apa? Jadi kalau kita lihat di dalam propose untuk shift staffing ratio ini yang pada COVID ini, kita lihat misalnya di operating theater adalah 1:1. Kita lihat di ICU misalnya 1:2 atau mungkin 1:1. Nah, ini juga kita lihat apakah mampu seperti ini dilakukan. Termasuk nanti kalau kita lihat di dalam rasio jamnya dan seterusnya. Jadi ini beberapa catatan kita dan juga menjadi catatan misalnya kasus di beberapa daerah di Jawa Timur terjadinya kematian atau meninggalnya saudara-saudara kita perawat itu kebanyakan bukan di ICU,
tapi justru di tempat yang misalnya di poliklinik, di IGD. Kenapa? Karena di situ terjadi ya istilahnya ada level yang rendah dalam pengamanan. Nah, ini menjadi catatan kita juga untuk melihat kondisi dari nursing staff kami. Sehingga kalau rasio perawat pasien tidak seimbang, tadi Prof. Budi menyampaikan akan munculkan yang kita namakan dengan istilahnya BOS, burnout syndrome ya. Ini kalau Pak pimpinan Yayasan Stikes Karya Wisata mendengarkan ya, beliaunya dulu melakukan suatu disertasi tentang BOS ya, burnout syndrome ya, dan burnout syndrome yang terjadi pada perawat. Nah, ini dari burnout syndrome, dari data yang sudah kita ada, terutama dalam kondisi COVID ini beberapa dari umur, kemudian dari sekian persentasinya, findingnya adalah seperti ini. Jadi mereka 61% dia ingin meninggalkan pekerjaannya, ya, dan juga dia adalah ada yang sudah pindah, termasuk gangguan-gangguan atau masalah-masalah kecemasan jiwa dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi catatan kita ya di dalam post burnout syndrome itu. Bagaimana sejawat kita saat ini? Kita melihat juga bagaimana kondisi kecapean, kelelahan yang juga menjadi catatan kita yang ada. Nah, ini kita lihat, kita potret bagaimana yang terjadi di dunia maupun juga di Indonesia untuk meninggalkan, jadi terpaksa harus duduk, tidur, dan lain sebagainya itu situ. Nah, apakah rasio perawat dan pasien COVID sesuai? Jadi kalau kita lihat, di sini datanya adalah dunia membutuhkan sekitar 6 juta ya, untuk perawat ya dalam penambahan. Jadi ini yang kita lihat ada kekurangan 95,9 million nurses ya. Ini yang juga catatan kita. Nah, rumah sakit di daerah kewalahan ya. Jadi kalau kita lihat kala Jakarta kewalahan tangani COVID, bagaimana daerah lain? Ini juga menjadi beberapa catatan kita ya. Kemudian bagaimana beberapa ya, kemarin rumah sakit rujukan Surabaya kewalahan dan 3 daerah siapkan PSBB. Jadi ada satu rumah sakit yang di sana nanti juga yang kosong aulanya juga akan dijadikan itu. Nah, ini beberapa hal yang kita lihat. Lebih dari 22.000 petugas kesehatan di dunia terinfeksi COVID. Ini kalau kita melihat di dunia, bagaimana dengan di Indonesia? Yang tadi sudah sampai oleh Pak Arif, kita ikuti banyak sekali masih data-data yang seperti itu. Cerita tenaga medis ya, termasuk di sana kita masih disebut medis, nanti kita sesuai dengan undang-undang adalah tenaga perawat ya, untuk mengamat-perangi corona bagaikan misi bunuh diri ya. Jadi ini juga we stay here for you, please stay home for us. Ya, ini saya rasa ini penting supaya kita menjadi catatan bahwa kita harus mengedepankan SDM ini benar-benar tadi istilahnya di garda yang paling akhir. Bagaimana jika jumlah kasus tersebut bertambah, rumah sakit dan tenaga kesehatan akan kewalahan menghadapi COVID. Nah, kita lihat bagaimana dengan penggunaan APD. 7 potret menunjukkan tenaga medis kelelahan bisa hadapi pasien virus corona. Ini pesan mereka beberapa yang kita lihat ya. Cerita perawat, bagaimana ungkap cara pakai APD yang benar, dan juga bagaimana berjam-jam gunakan baju hamses seperti terjebak di kamar sauna. Jadi mungkin teman-teman yang sudah mendengarkan ini ya, seluruh Indonesia yang sudah mengalami, saya rasa ini juga akan mengalami bagaimana 4 jam yang harus ganti ya, sekitar 4-5 jam, 6 jam itu seperti panasnya luar biasa. Ya, kami pernah mencoba juga seperti itu. Dalam hitungan hari, hitungan jam aja tidak kuat, beliaunya harus 4 jam, 5 jam tidak ganti. Kenakan asmat cukup lama dan susah buang air kecil, tenaga medis dibantu pakai popok dewasa sampai pampers dan seterusnya. Ini fenomena-fenomena yang real ya. Jadi ini menjadi catatan kita. Pengetahuan tegasan harus ini dari ID itu dipakai selama shift jaga. Kalau shift jaganya 8 jam dipakai sampai kalau misalnya shift jaga 10 jam dan seterusnya itu. Tapi saya yakin teman-teman di ICU kan kita tidak boleh lebih dari 4-5 jam ya secara full ya. Ini juga hitungan. Kalau kita hitung nanti beban kerja. Sekali dibuka tak bisa dipakai lagi, ini sederet pengorbanan saat pakai baju hamset. Harus bertahan dan seterusnya. Tidak kencing, bahkan sekedar minum pun itu tidak sempat. Nah, ini yang perlu dan teman-teman semuanya saya rasa untuk bisa mendengarkan. Inilah data seluruh dunia sedang berjuang yang beberapa itu. Nah, ini area yang tadi saya katakan berapa kebutuhan yang diperlukan kira-kira. Nah, bagaimana dengan beban kerja yang ada, tren yang ada ya, workload-nya kalau kita melihat adalah seperti ini ya. Workload in nursing
kita perhatikan dari beberapa catatan. Nah, ini yang catatan di kami, baik di dunia maupun di Indonesia, ada beberapa dengan workload yang tinggi, itu banyak yang kita lihat. Jadi yang menyedihkan, yang tadi sama oleh Prof. Putih, masalah-masalah psikologis itu timbul pada tenaga kesehatan atau perawat itu sendiri. Feeling resentful of acting out, fatigue ya, pusing, juga antusiasnya, jadi istilahnya loyo gitu ya, nggak mau berubah, dan juga menjadi introvert, menjadi tertutup. Nah, ini high workload, dampak yang saya yakin banyak tadi ya. Kalau tadi kepada masyarakat, kita bicara sekarang pada nurse-nya sendiri bagaimana. Padahal singkatan kita nurse itu saya sering guyonan nesu raisau ya, guyonannya kan nesu raisau ya. Ini senyum aja juga sulit gitu ya. Nah, takutnya semakin ngenes. Nah, bagaimana stigmatisasi pada perawat itu sendiri? Kita lihat yang ini saya motret di Pak Arwani di Jawa Tengah, bagaimana diskriminasi yang terjadi ya. Di situ maka kita punya kami berikan jasa, kemudian jangan tolak jasa kami. Nah, ini menjadi catatan kita, mutu kita, makanya ini menjadi hal yang penting. Yang kemarin di Jawa Tengah itu menjadi suatu momen. Tadi semua bicara mengatakan justru dari sinilah kita mencari suatu justru yang ada jalan keluar. Ya, ada segi positif ya. Kalau di kita beragama Islam, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri. Jadi di dalam kesulitan-kesulitan itu ada kemudahan-kemudahan. Sehingga industri 4.0 sekarang bisa kita laksanakan. Nah, ini yang kita lihat, saya yakin Prof. Budi sangat memahami tentang bagaimana stigma yang dialami, proses yang terjadi seperti ini, dan ini dampak. Tadi Pak Pri juga menyampaikan bagaimana data-data kemiskinan yang semakin bertambah ya. Jadi sekitar ada 8 sampai 9 juta ya, 8,5 juta itu yang istilahnya diputus ya, jadi gawe dan seterusnya itu. Ya, inilah fenomena yang menurut saya menjadi catatan dampak daripada itu, sehingga social impact saya yakin menjadi catatan kita yang nantinya harus kita perangi, terutama kita ini, terutama sebagai tenaga perawatan, apa yang harus kita lakukan dan yang kita lakukan. Nah, yang berikutnya yang ingin saya sampaikan tentang kompetensi. Saya yakin di dalam kompetensi tadi ada pertanyaan seperti ini, from the front line of COVID, apakah perawat akan menyerah atau tetap berkiprah? Ini dalam buku di koran kami menulis seperti ini. Ya, ini menjadi catatan apakah kita akan menyerah ataukah kita tetap akan berkiprah. Kita lihat Florence Nightingale menyebutkan bahwa 100 tahun di masa yang akan datang. Kemarin kita baca Florence Nightingale 1820 lahir di Florence di Italia ya, kalau kita buka catatannya. Kemudian dia sekolah di Inggris ya. Kemudian bagaimana Crime War dan seterusnya. Nah, inilah yang kita bisa meneladani di dalam kompetensi adalah kita harus membangun ketulusan. Tadi Prof. Budi mengatakan, bukan saatnya sekarang ini kita saling memprovokasi, bukan saatnya kita saling memusuhi, tapi saling menguatkan, saling menahan diri, dan saling mendoakan. Itu kata kunci yang harus kita lakukan. Nah, saya yakin kompetensi ini juga sejalan dengan yang ASEAN Core kompetensi sebagaimana yang kita sudah menyampaikan ini. Nah, disinilah di dalam nursing during COVID, saya rasa 5 pilar ini menjadi penting ya. Profesional, tetap berpikir kritis, kompeten. Tadi Prof. Heni menyampaikan adalah motivasi, dan tadi Prof. Heni bicara tentang resilience. Nah, justru ini yang sebenarnya harus kita lakukan ini adalah untuk tenaga perawatan, SDM perawat ini. Bagaimana dia mampu untuk bisa bertahan. Bagaimana dia tetap motivasi. Tapi tetap harus tetap kompeten ya. Berpikir jernih ya, profesional ya. Jadi jangan sampai termasuk tadi disampaikan oleh Pak DPR RI, saudara kita Pak Edi Wur misalnya, bagaimana untuk tunjangan ya, termasuk tambahan itu. Nah, kalau sudah begitu, ini menjadi catatan kita bahwa inilah mudah-mudahan semua yang nanti terlibat menjadi ketulusan beliau-beliaunya dan dicatat ya amalannya. Nah, kita lihat bagaimana health facilities juga kita membangun beberapa hal yang saya yakin ini harus menjadi catatan kita. Nah, ini kira-kira the interacting of component of associated responding of the threats of COVID itu sendiri. Jadi ini bagaimana transmisi tadi sudah sampaikan, dan bagaimana publik dan seterusnya. Dan ini juga menjadi catatan-catatan kita ya di dalam kompetensi nanti kita membangun. Saya tadi bicara di sebelah itu bagaimana kita
penelitian-penelitian kita yang tren yang mungkin bisa masuk ke top tier, Scopus top tier yang tertinggi kita COVID ya. Ini salah satunya nanti bisa menjadi catatan kita gitu Pak. Jadi tulisan-tulisan kita kami menulis beberapa artikel dengan systematic review dan literatur review, dan itu sudah masuk di Q2, Q1 termasuk top tier tentang COVID itu sendiri. Nah ini menjadi plusnya ya, nanti kita lihat dari beberapa fenomena yang berkembang di dalamnya ini. Nah kemudian di dalam rule tadi sudah sampaikan oleh Prof. Budi, saya tidak banyak menyampaikan mengulang lagi, tapi yang jelas adalah for crisis response dan seterusnya ini need to be easily understand and communicate through trusted people. Jadi kita saat ini menjadikan kita seolah-olah selalu curiga ya, istilahnya paranoid ya, di sebelah kita ini positif atau tidak dan seterusnya. Ini fenomena yang terjangkit di kita. Misalnya saya dekat dengan Pak Rawani, ini Pak Rawani itu positif atau enggak, dan yang lainnya juga seperti apa lah. Inilah yang sebenarnya harus kita lihat bagaimana peran kita. Nah ini ada beberapa catatan yang perlu kita lihat. Kita harus yakin pada otoritas ya, regulasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah, kita dukung. Ya, ini juga menjadi catatan risk perception ini juga ini di masyarakat. Tadi Prof. Budi sudah mengajarkan bagaimana masyarakat harus sadar itu ya. Kemudian adalah bagaimana tentang acceptance, rekomendasi dan seterusnya sampai kita tentang stigma itu sendiri. Ini saya rasa area peran. Kalau peran di dalam area misalnya di pelayanan mulai dari KIE-nya yang pertama, kemudian adalah tracing, yang terakhir adalah bagaimana penanganan. Itu yang beberapa yang kita tulis di dalam buku yang sudah juga terbit tadi. Prof. Budi juga menulis, kami menulis tentang penanganan COVID ya dari aspek keperawatan itu sendiri. Nah ini beberapa, saya rasa saya tidak menjadikan ini semuanya ada di sana, dan langkah-langkah ini, peran ini saya rasa kita utamanya ya bagaimana membangun, meminimalkan daripada dampak itu sendiri ya. Juga yang penting lagi harus memberikan pelayanan kesehatan ya pada masyarakat dan menjadi role model ya, apapun ya yang terjadi ya. Dan quality of care tetap harus menjadi catatan kita. Dan QA ya, improving quality, saya rasa itu menjadi catatan teman-teman semuanya di dalam beberapa model ini. Nah, apa kira-kira strategi profesi perawatan kita yang kita bangun saat ini? Aspek positif adalah professional image. Jadi tadi sudah oleh pembicara semuanya bagaimana para profesi, para orang lain yang kita dulu dianggap sebagai second class citizen. Sekarang kita menjadi perbincangan, menjadi peran yang luar biasa. Ini kita tulis perawat adalah sebagai garda terakhir, kayak kita lihat seperti itu. Nah oleh karena itu bagaimana membangun itu, maka ayo kita benahi karakter kita ya. Kita tingkatkan kapasitas kita. Kita bangun organisasi ini yang terbaik ya. Kita bangun professional branding ya. Jadi catatan juga sudah banyak. Hari ini kita melihat bagaimana para pembicara yang luar biasa dari perawatan, para guru besar turun, kemudian juga DPR RI yang wakili juga perawat. Nah ini menjadi catatan yang luar biasa. Dan yang penting lagi nanti teman-teman semuanya di Jawa Tengah adalah membangun manajemen media ya. Ini menjadi catatan kita supaya kita direkognisi. Jangan sampai kita sudah melakukan habis-habisan tapi kaitan tidak. Ini slide yang terakhir adalah kita adalah harapan, di tangan kita adalah harapan. Di pikiran kita ada impian, di hati kita ada masa depan. Nas adalah aset ya. Jadi kalau kita lihat aset negara yang tak ternilai karena hati kita selalu menyala dan terang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.